Yo, welcome back to my channel, tepatnya masih di channel Media Gani. Buat teman-teman semua yang baru datang, seperti biasa, please subscribe dan subscribe kalian dapat support terus channel Media Gani. Oke, sebelumnya kita dari tim Media Gani mengucapkan minal aidin wal faizin, taqabbalallahu minna wa minkum. Mohon maaf lahir dan batin, terkhusus buat teman-teman kolibri ninja di seluruh Nusantara Indonesia. Oke, di video kali ini saya mau ngasih tips buat teman-teman semuanya yang masih ngalamin kendala kenapa kok Koninnya nggak mau ngeluarin materi secara maksimal, atau pada saat proses pemasteran kita masteri 2 atau 3 materi yang keluar hanya 1 materi saja. Nah, ada beberapa faktor yang menjadi kendala buat kenapa kok Koninnya nggak mau ngeluarin materi secara maksimal. Yang pertama adalah faktor pemasteran. Nah, untuk pemasteran sendiri memang saya bilang kenapa kok faktornya di proses pemasteran. Nah, ini yang sering terjadi atau realitanya pada saat pemasteran, teman-teman nggak melakukan secara konsisten, hanya sebatas yang penting masuk aja deh untuk materinya. Ada beberapa teman-teman yang lain juga langsung pengennya instan, ibaratnya untuk pemasterannya materinya langsung banyak, 5 materi sekaligus, mungkin malah bahkan lebih dari 5 materi. Nah, seperti sedikit flashback ya buat teman-teman semuanya. Untuk pemasterannya sendiri yang efektif itu seperti apa, kalian bisa cross check detailnya di video sebelumnya. Kalau untuk pemasterannya efektif itu kalian bisa lakukan dengan smart mastering atau pakai handphone juga bisa, tapi dengan catatan pada saat pemasteran kalian harus menggunakan volume yang kecil saja, hanya sebatas samar-samar. Nah, untuk pemasterannya sendiri itu kalian harus menggunakan 1 materi terlebih dahulu. Nah, nanti ketika 1 materi ini sudah masuk, kalian bisa menambahkan dengan materi yang lain. Tapi ada sedikit catatan buat teman-teman semuanya, ketika pemasteran dengan 1 materi terlebih dahulu, nanti sudah masuk baru ganti materi, tetapi sesekali kalian harus ngeplay ulang materi yang sebelumnya yang sudah ngunci, atau materi pertama yang ibaratnya sudah dimasterin dan sudah sering dikeluarkan. Nah, itu sesekali kalian harus mengingatkan pada si Koni itu tersendiri. Nah, yang kedua adalah faktor pola pakan. Nah, saya seringkali menyampaikan kepada teman-teman semuanya bahwa faktor pakan itu adalah faktor utama bagaimana Konin itu bakal bunyi atau gacor ya. Nah, ketika pola pakan pada si Konin itu sendiri ibaratnya sudah terpenuhi, otomatis akan meningkatkan birahi. Nah, birahi ini akan berdampak pada burung Konin itu sendiri akan gacor. Nah, kemudian identiknya ketika gacor otomatis akan mengeluarkan isian. Nah, ini buat teman-teman semuanya, mungkin ada beberapa teman kok Konin saya kok nggak gacor. Nah, itu bisa di cross check kembali ke pakannya gimana, ke proses pemasterannya gimana. Nah, kemudian yang ketiga adalah ini yang sangat menentukan. Nah, yaitu yang ketiga adalah proses bagaimana teman-teman mensiasati atau men-setting kondisi si Konin itu akan bunyi di timing keberapa. Nah, itu teman-teman harus bisa cross check kembali, ibaratnya bisa diperhatikan secara betul, disimak secara betul. Yang tahu adalah teman-teman semuanya. Nah, untuk mengetahui timing si Konin itu sendiri, kalian bisa mencoba di rumah. Nah, ketika di rumah kalian bisa mengajari atau ibaratnya melakukan simulasi simulasi peragantangan. Nah, kalian bisa mensimulasikan Konin-Konin kalian di rumah, bisa kalian cabut betinanya, kemudian digantangkan dengan jarak 1 meter. Nah, ibaratnya simulasi gantangannya itu hampir sama dengan di gantangan aslinya. Nah, itu untuk mengajarkan untuk yang pertama untuk mengolah materi, yang kedua agar terbiasa ketika di gantangan. Nah, proses simulasi ini nanti teman-teman semuanya ketika melakukan proses simulasi, teman-teman harus melakukan pengamatan secara betul. Nah, apakah materinya sudah dikeluarkan secara maksimal atau belum? Nah, nanti kelihatan di simulasi di rumah tersebut.